Di sebuah kota kecil di pinggiran Yogyakarta, aroma gudeg yang manis dan gurih selalu menyapa setiap pagi dari warung-warung berjajar di pinggir jalan. Di antara semua penjual itu, nama Mbok Yem adalah yang paling terkenal. Ia bukan hanya dikenal karena rasa gudegnya yang tiada tanding, tapi juga karena jaringannya yang luas. Warungnya ada di mana-mana, di terminal, di dekat kampus, bahkan sampai di pasar induk. Orang-orang menyebutnya juragan gudeg, karena di balik tampang tuanya yang lembut, Mbok Yem adalah pengusaha sukses yang kekayaannya tumbuh begitu cepat dan misterius. Namun, keberhasilan itu tak datang secara wajar. Dulu, sebelum ia menjadi sekaya sekarang, Mbok Yem hanyalah seorang janda tua yang berjualan gudeg di bawah pohon asem dekat pasar. Masakannya enak, tapi tidak banyak pembeli. Hari demi hari, ia hanya bisa menatap panci besar yang tak habis terjual, sementara pikirannya dipenuhi kegelisahan tentang utang dan kebutuhan hidup. Hingga suatu malam, saat ia menutup warungnya dengan hati berat, datanglah seorang lelaki tua berpakaian lusuh menghampiri. Lelaki itu tak dikenal siapapun di kampung itu. Wajahnya samar tertutup tudung caping, dan suaranya serak seperti terhembus angin dingin dari makam. "Mbak Yem, pengen warungmu ramai." Begitu suara itu terdengar lirih namun tajam, membuat bulu kuduk berdiri. Mbok Yem menatapnya bingung, separuh takut, separuh penasaran. Lelaki itu lalu berkata bahwa ada cara untuk membuat dagangannya laris tanpa henti, asal ia mau melakukan laku gudel, ritual kuno yang konon dulu digunakan para juragan makanan untuk mendatangkan kekayaan dari makhluk halus penjaga dapur. "Cuma butuh satu syarat, Mbak Yem," kata lelaki itu dengan senyum dingin. "Setiap bulan suro, kau harus memberi makan anak-anak gudelmu. Mereka akan menolongmu. Tapi mereka juga lapar, sangat lapar." Dan sejak malam itu, segalanya berubah. Gudeg Mbok Yem mendadak jadi primadona. Setiap pagi pembeli mengular panjang bahkan sebelum warung dibuka. Uap manis nangka muda dan santan kental menggoda siapapun yang lewat. Uangnya mengalir deras. Dan tak lama, ia membuka cabang di berbagai kota. Orang-orang berdecak kagum pada kesuksesannya. Tapi tak ada yang tahu rahasia di balik panci besar yang selalu tertutup rapat itu. Bahkan para pegawainya pun dilarang keras membukanya sebelum subuh. Namun setelah bertahun-tahun menikmati kemakmuran, sesuatu mulai berubah. Di dapur warung pusatnya di Bantul, suara aneh mulai terdengar setiap malam. Suara itu mirip anak sapi yang meringkik pelan. Disusul suara langkah kecil berlari di antara periuk dan tungku. Para karyawan sering mencium bau anyir darah di antara aroma gudeg yang manis. Kadang, panci besar itu berguncang sendiri, seolah ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Dan sejak saat itulah, hidup Mbok Yem perlahan berubah dari nikmat menjadi ngeri. Sejak suara aneh itu mulai terdengar, Mbok Yem tak lagi tidur nyenyak. Malam-malamnya diisi dengan kecemasan yang tak bisa dijelaskan. Di dapur besar rumah utamanya, yang juga menjadi pusat distribusi gudeg ke warung-warung cabang, ia sering mendengar sesuatu berjalan di atas genting. Langkahnya berat, seperti kaki hewan besar, tapi setiap kali ia menengok keluar, tak ada apapun selain bayangan dan embun dingin menempel di jendela. Para pegawai mulai ketakutan. Salah satu dari mereka, Sari, gadis muda yang membantu memasak, bercerita bahwa saat ia sedang menanak gudeg menjelang subuh, ia mendengar suara lirih seperti anak sapi yang memanggil pelan dari balik panci besar. "Mbok, lapar, Mbok." Suaranya seperti datang dari dalam periuk yang mendidih. Saat itu, uap yang keluar bukan lagi aroma nangka manis, tapi bau busuk seperti daging basi yang terbakar. Sari menjerit dan lari keluar dapur. Tapi ketika Mbok Yem datang, semuanya sudah kembali normal. Panci itu diam, dan gudeg di dalamnya tampak biasa saja. Namun malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Kadang terdengar suara cakaran di lantai dapur, kadang pintu gudang terbuka sendiri. Bahkan pernah suatu kali, seekor anak sapi kecil benar-benar terlihat oleh salah satu tukang angkut bahan, muncul di tengah dapur dengan mata merah menyala, berdiri di atas genangan santan tumpah. Tapi ketika ia berkedip, sosok itu menghilang begitu saja, hanya meninggalkan bekas kaki berlendir dan bau amis yang menusuk hidung. Mbok Yem mulai sadar bahwa anak-anak gudel
yang dulu hanya ia dengar suaranya saat ritual malam suro, kini mulai menampakkan diri. Dan mereka tampak lapar, bukan sekadar lapar makanan. Suatu malam, sekitar tengah malam, Mbok Yam bangun karena mendengar suara kukuruyuk ayam yang aneh, padahal jam itu bukan waktunya ayam berkokok. Ia keluar kamar dengan lampu minyak di tangan, melangkah menuju dapur. Udara terasa lembab dan berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Saat ia tiba di depan panci besar yang sudah menjadi jantung rezekinya selama bertahun-tahun, uap pekat keluar dari celah tutupnya, berputar seperti kabut, dan di antara uap itu tampak bayangan kecil bergerak-gerak. "Mbok, lapar. Sudah waktunya." Suara itu bergema, menggema di seluruh ruangan, membuat lampu minyak bergetar dan nyaris padam. Tiba-tiba tutup panci itu bergeser sendiri, dan dari celahnya muncul kepala anak sapi berwarna abu-abu pucat dengan mata merah menyala dan mulut meneteskan cairan hitam. Mbok Yam terpaku. Wajahnya pucat pasi. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Bayangan di dalam panci itu tampak menggeliat, seperti banyak tangan kecil yang berebut keluar. Ia segera menutup panci itu rapat-rapat sambil membaca doa. Namun suara-suara itu semakin keras. Dari balik dinding, dari kolong meja, dari arah genting, semuanya seperti berbisik serempak. Mbok Yam lupa janji. Anak-anak lapar. Lapar darah. Sejak malam itu, setiap warung gudeg milik Mbok Yam mulai mengalami keanehan. Di cabang yang dekat terminal, seorang pembeli ditemukan pingsan setelah melihat sesuatu bergerak di dalam kuali. Di cabang lain, pegawai mendapati sendok adukan bergoyang sendiri, dan gudeg yang biasanya manis berubah rasanya menjadi asin seperti air mata. Bahkan ada pelanggan yang mengaku menemukan potongan kecil daging mentah di dalam nasi. Tapi anehnya, potongan itu bukan daging ayam, bukan pula daging sapi. Kabar angker tentang gudeg Mbok Yam mulai menyebar. Orang-orang membicarakannya diam-diam. Ada yang bilang Mbok Yam bersekutu dengan setan gudel yang minta tumbal. Ada pula yang percaya bahwa setiap kali membuka cabang baru, satu nyawa manusia harus menghilang. Entah pegawai, entah pembeli, entah orang yang lewat di depan warungnya tengah malam. Namun, di balik segala rumor itu, Mbok Yam tetap bertahan. Ia tahu, pesugihan itu tidak bisa dihentikan begitu saja. Dulu lelaki tua yang memberinya perjanjian itu pernah berkata, kalau berhenti memberi makan mereka, mereka akan mencari makan sendiri. Dan yang pertama mereka cari, adalah dirimu. Dan kini, Mbok Yam bisa merasakannya. Setiap malam, ketika ia memejamkan mata, ia mendengar derap kaki kecil itu mendekat dari arah dapur. Semakin hari, semakin dekat, dan suatu malam nanti, ia tahu, pintu kamarnya akan terbuka, dan suara lirih itu akan kembali berbisik di telinganya. Mbok, anak-anak sudah lapar lagi. Hari-hari Mbok Yam semakin ganjil, tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat seperti disedot kehidupan. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan perubahan itu. Namun tak ada yang berani bertanya. Matanya tampak cekung, dan setiap kali ia bicara, suaranya serak seperti seseorang yang sering berbisik pada kegelapan. Warung tetap buka, tapi jangan pernah tanya soal dapur, katanya suatu pagi pada pegawainya dengan nada tajam. Sejak malam kejadian panci bergerak itu, ia tak mengizinkan siapapun masuk dapur sendirian. Ia memasak sendiri, menutup semua jendela, dan menyalakan dupa hitam setiap tengah malam. Uap pekat selalu keluar dari dapur itu, bercampur aroma nangka dan sesuatu yang lain, aroma besi, darah, dan tanah basah. Warga sekitar sering mencium bau itu saat lewat di depan rumah Mbok Yam, terutama malam Jumat Kliwon. Kadang terdengar suara hewan meringkik diikuti tawa lirih seorang perempuan dari dalam rumah. Tak sedikit orang yang menyebut, itu bukan lagi rumah manusia, tapi kandang setan gudel. Salah satu pegawai lama, Pak Karto, akhirnya tak tahan lagi. Ia sudah bekerja dengan Mbok Yam sejak awal mula warung itu hanya selembar tenda bambu di pasar. Tapi kini, setiap kali ia menatap majikannya, yang ia lihat bukan lagi wajah ramah seorang janda tua, melainkan bayangan samar di belakangnya. Sosok anak sapi kecil bertanduk hitam yang menempel di punggung Mbok Yam, seolah ikut menumpang di tubuhnya. Suatu malam,
Ketika Mbok Yem pergi ke dapur untuk memasak ritual tengah malamnya, Pak Karto diam-diam mengintip dari celah pintu. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Mbok Yem duduk di depan panci besar dengan tubuh gemetar. Di sekelilingnya, lilin hitam berjejer membentuk lingkaran. Ia memotong seekor ayam hitam, meneteskan darahnya ke dalam panci, sambil berbisik-bisik, "Mangan, nak, mangan sing warek, ojo nyiksa ibumu." Namun dari dalam panci itu, suara-suara yang menjawab bukan suara anak sapi lagi, melainkan campuran suara bayi menangis dan dengusan hewan yang lapar. Uap yang keluar berubah warna menjadi merah kehitaman, dan dari dasar panci, tangan-tangan kecil berlendir mencuat, mencoba meraih wajah Mbok Yem. Pak Karto menahan napas ketakutan, tapi ketika ia melangkah mundur, lantai di bawahnya berderit. Seketika Mbok Yem menoleh, matanya merah menyala seperti bara. "Siapa di sana?" Suaranya bergema keras, dan entah bagaimana, semua lilin padam bersamaan. Sejak malam itu, Pak Karto menghilang. Warga hanya menemukan sandal dan topinya di belakang rumah, dekat sumur tua. Mbok Yem bilang dengan tenang, ia pulang kampung. Tapi beberapa malam kemudian, warga mendengar ringkikan gudel dari arah sumur itu. Disusul suara seseorang memanggil-manggil, "Tolong, tolong aku." Semakin hari, gangguan semakin parah. Setiap kali Mbok Yem membuka warung baru, selalu ada kejadian aneh, pegawai kesurupan, makanan basi tanpa sebab, atau pelanggan yang tiba-tiba kejang setelah makan. Namun yang paling menakutkan terjadi pada malam Suro tahun itu. Malam itu hujan deras mengguyur, petir menyambar tanpa henti. Mbok Yem sendirian di rumah besar yang kini terasa seperti penjara. Dapur utamanya mendidih oleh panas tungku. Panci besar itu berguncang, menimbulkan suara denting keras seperti seseorang mengetuk dari dalam. "Mbok, waktu ne bayar janji." Suara itu bergema dari setiap sudut dapur. Tubuh Mbok Yem gemetar hebat. Ia tahu waktunya telah tiba, tapi ia tak sanggup lagi. Ia menutup telinga, menjerit, "Cukup, aku ora iso maneh, aku wes kesel." Namun uap hitam keluar dari panci, berputar di udara, lalu membentuk sosok besar seperti sapi tanpa kepala. Tubuhnya penuh darah, dan dari perutnya menggantung tangan-tangan kecil menggeliat. Sosok itu mendekat perlahan, meninggalkan jejak darah di lantai. "Mbok Yem," suara itu bergema rendah, "kau janji memberi kami makan, tapi kini kau lupa. Kami lapar, dan kau adalah santapan kami." Sosok itu menerjang. Jeritan Mbok Yem menggema menembus hujan dan petir. Panci besar itu meledak. Isinya tumpah, bukan gudeg, tapi gumpalan daging merah dan rambut manusia. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Mbok Yem hangus sebagian. Dapur berantakan, tungku terbalik, dan di tengah ruangan, hanya tersisa panci gosong yang masih mengeluarkan bau amis. Tak ada jasad Mbok Yem, hanya bercak darah yang membentuk pola aneh menyerupai tapak kaki hewan. Beberapa hari kemudian, semua warung gudeg miliknya tutup. Tapi anehnya, setiap malam menjelang dini hari, dari salah satu warung yang terbengkalai, orang sering mencium aroma gudeg yang baru matang, manis sekaligus anyir. Kadang terdengar suara perempuan tua bersenandung pelan dari dalam dapur, diikuti ringkikan halus anak sapi. Dan bila kau lewat di depan warung itu saat tengah malam, kau mungkin akan melihat panci besar di atas tungku. Uapnya menari pelan, dan di antara uap itu, bayangan wajah Mbok Yem muncul sebentar sambil tersenyum getir. "Manganen, gudegku isih anget." Sejak malam ledakan dapur itu, nama Mbok Yem berubah dari kebanggaan menjadi bisikan ketakutan. Warga Bantul yang dulu berebut makan gudeg buatannya, kini menunduk tiap kali melewati rumah bekas warung pusatnya. Rumah itu hangus sebagian, tapi anehnya, bagian dapurnya tetap utuh, seperti dilindungi sesuatu yang tak kasat mata. Di dalamnya, panci besar yang dulu jadi sumber rezeki itu masih berdiri di atas tungku batu. Tak ada yang berani menyentuhnya, apalagi membuang. Konon, waktu warga mencoba membersihkan rumah itu, salah satu pemuda nekat mengangkat panci tersebut. Baru beberapa langkah, ia berteriak kesakitan. Kulit tangannya melepuh seperti tersiram air mendidih. Dari dalam panci terdengar suara lirih, seperti anak sapi yang meringkik, atau mungkin manusia yang menangis.
Sejak saat itu, tak seorang pun mau menyentuhnya lagi. Hari demi hari, tempat itu menjadi sarang cerita aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sering mendengar suara lesung menumbuk dari arah dapur. Ketika didekati, tak ada siapa-siapa, tapi bau gudeg hangat menyebar di udara. Baunya enak, manis, tapi bercampur aroma besi dan darah segar. Kadang dari jendela terlihat siluet perempuan tua memasak, punggungnya bungkuk, rambutnya terurai panjang, dan di belakangnya seekor anak sapi kecil berdiri menatap diam. Beberapa bulan kemudian, rumah itu dijual murah oleh keluarganya. Seorang pendatang dari luar kota, bernama Pak Darmono, membelinya dengan niat membuka kembali usaha gudeg Mbok Yem. Kalau resepnya masih tersisa, kenapa tidak dilanjutkan? Katanya pada warga, meski mereka sudah memperingatkan agar jangan bermain dengan pesugihan lama. Tapi Pak Darmono tak percaya hal semacam itu. Ia pikir semua hanyalah tahayul orang desa. Malam pertama ia membuka dapur itu, ia dan istrinya mencium bau nangka masak, padahal mereka belum menyalakan tungku. Mungkin sisa aroma lama, pikirnya. Tapi saat tengah malam, dari arah dapur terdengar suara adukan kayu beradu dengan panci. Klotok, klotok, seperti seseorang sedang memasak. Istrinya bangun dan melihat ke arah dapur. Lampu menyala sendiri. Di dalamnya, terlihat bayangan perempuan tua berdiri di depan tungku, mengaduk perlahan sambil bersenandung lagu Jawa kuno yang lirih dan menyayat hati. Istrinya menjerit, dan sosok itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya merah, dan darah hitam menetes dari bibirnya. "Manganen, Le, wis mateng," katanya pelan, lalu lenyap dalam kabut uap panas. Keesokan harinya, Pak Darmono menemukan panci besar itu dalam keadaan terbuka, penuh cairan hitam berbau busuk. Di dasar panci, ada segumpal sesuatu yang mirip janin sapi kecil, tapi dengan wajah manusia. Ia berlari keluar dengan tubuh gemetar, dan sejak hari itu, rumah itu kembali kosong. Namun keanehan belum berhenti. Beberapa pedagang keliling yang lewat malam-malam mengaku melihat warung itu hidup kembali. Lampu menyala, kursi tertata, dan dari dalam dapur terdengar suara orang memasak. Jika mereka berani mendekat, terlihat seorang perempuan tua sedang menuang gudeg ke piring, tersenyum ramah seperti sedang melayani pembeli. Tapi begitu disentuh cahaya lampu motor, sosok itu hilang, meninggalkan piring kosong dengan sisa darah mengering di atasnya. Bahkan ada cerita seorang sopir truk yang berhenti di depan warung itu sekitar jam 2 pagi. Ia lapar dan melihat warung terbuka, jadi ia mampir. Di dalam, ada perempuan tua berkerudung abu-abu yang menyajikan sepiring gudeg panas. Rasanya luar biasa enak, katanya, manis, gurih, dan lembut, seperti yang dulu pernah ia cicipi di warung Mbok Yem bertahun-tahun lalu. Tapi ketika ia selesai makan dan menoleh untuk membayar, perempuan itu sudah tidak ada. Kursi-kursi kosong, lampu mati, dan di hadapannya, piring yang barusan ia makan berubah jadi piring tua berkarat berisi daging mentah yang masih berdarah. Sopir itu jatuh pingsan. Saat ditemukan warga keesokan paginya, ia masih memegangi perutnya dan berbisik. Ada anak sapi kecil di dalam panci. Dia memanggil ibunya. Setelah kejadian itu, pemerintah desa akhirnya memutuskan menutup dan menyegel rumah tersebut. Tapi setiap kali disegel, segelnya selalu terbuka keesokan hari. Entah siapa yang melakukannya. Kadang warga melihat bayangan Mbok Yem duduk di teras rumah. Tangannya masih menggenggam sendok adukan besar, menatap jalan dengan senyum yang menakutkan. Di kakinya berdiri seekor anak sapi kecil berwarna abu-abu. Tubuhnya berlendir, matanya merah menyala. Beberapa orang pintar pernah mencoba menenangkan arwah Mbok Yem, melakukan ritual pembersihan dan doa bersama. Tapi setiap kali ritual dimulai, dupa selalu padam sendiri, dan panci di dapur bergetar seolah menolak diusik. Salah satu kiai berkata lirih, arwahnya tak bisa tenang. Ia masih terikat dengan perjanjian lama. Ia memberi makan makhluk itu selama bertahun-tahun. Dan kini,
giliran makhluk itu memberi makan dirinya. Konon, setiap tahun saat bulan Suro, dari arah rumah itu terdengar ringkikan gudel yang panjang dan menyayat. Bau gudeg merebak di udara, dan siapapun yang mencium aromanya terlalu lama akan bermimpi buruk selama 7 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, mereka akan melihat Mbok Yem berdiri di dapur, mengaduk panci besar, lalu menoleh perlahan sambil berkata, "Kowe kepengin sugih, Le, gampang, nyedaki wae panci iki. Ayo mangan bareng anak-anakku." Beberapa orang yang mengaku bermimpi seperti itu bangun dengan tubuh penuh bekas cakaran kecil di dada dan lehernya, seperti kuku hewan. Sampai sekarang, rumah itu masih dibiarkan kosong. Dindingnya dipenuhi lumut, jendela pecah. Tapi anehnya, setiap malam ada cahaya redup dari dalam dapur, seolah tungku itu masih menyala. Dan bagi warga sekitar, pesugihan gudel Mbok Yem kini bukan sekadar cerita, tapi peringatan bahwa setiap rezeki yang datang dari darah dan janji gelap akan menuntut bayaran pada waktunya. Dan ketika waktunya tiba, tak ada yang bisa lari dari rasa lapar makhluk-makhluk yang dulu mereka panggil sendiri.